Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok yang akan membahas tentang tata tulis dalam ragam karya ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Fahrul Iqbal Al-Fariqi dengan NIM 2020310071. Kemudian saya sendiri Umi Latifatul Akmila NIM 2020310073. Selanjutnya yaitu Faiza Nur Aini dengan NIM 2020310074. Untuk materi pertama kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya Fahrul Iqbal Al-Fariqi NIM 71. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengetikan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun ketentuannya yang pertama yaitu menggunakan software pengolahan kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang kedua, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12 kecuali untuk halaman judul dan catatan kaki. Yang ketiga, huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul, subbab, sub-subbab, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Yang keempat, huruf miring atau italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan, perbedaan, termasuk pembedaan subjudul yang hierarkinya tidak setingkat dan sejenisnya. Yang kelima, batas tepi atau margin. Misal tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Yang keenam, sela ketukan atau indensi selebar 1 cm. Indensi tab dipakai pada baris pertama alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Yang ketujuh, spasi awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dari karya ilmiah, bagian isi karya ilmiah, dan bagian akhir karya ilmiah. Yang kedelapan, judul karya ilmiah, bab, subbab, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya tentang penulisan judul, bab, dan subbab dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul bab harus selalu ditulis pada awal halaman baru. Penulisan judul bab dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya tanpa kata bab dan tanpa diakhiri titik. Dicetak tebal dan diletakkan di tengah halaman antara margin kiri dan kanan. Yang kedua, judul subbab ditulis mulai dari tepi kiri, dicetak tebal dengan poin sama dengan judul bab. Hanya huruf awal tiap kata yang kapital kecuali kata sambung, kata depan, dan kata huruf kapital tanpa huruf kapital. Misalnya di, ke, dari, yang, pada, bagi, untuk, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penulisan judul anak subbab bila diperlukan juga dimulai sejajar tepi kiri, dicetak tebal dengan poin sama dengan judul subbab. Hanya huruf awal kata yang kapital kecuali kata sambung, kata depan tanpa huruf kapital. Misalnya di, ke, dari, yang, pada, bagi, untuk, dan lain-lainnya. Terus kemudian yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nur Aini NIM 2020310074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku maupun jurnal, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Berikutnya, kutipan menggunakan catatan kaki atau footnote. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan. Sedangkan kutipan tak langsung yaitu pinjaman pendapat seseorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari dari pendapat tersebut. Jadi tidak seluruh kutipan disertakan,
tetapi hanya berupa intisarinya saja. Lalu ketiga, kutipan tanpa catatan kaki. Kutipan tanpa catatan kaki dapat menggunakan data pustaka dalam teks atau endnote. Data pustaka dalam teks digunakan dalam menulis karangan pendek, misalnya artikel di surat kabar. Data pustaka dapat ditempatkan pada awal kutipan dan dapat pula pada akhir kutipan. Contohnya seperti saat kita menambahkan kutipan dari seseorang, setelah atau sebelum kutipan tersebut dicantumkan sumber dari kutipan itu sendiri. Berikutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Tempat catatan kaki adalah pada halaman yang sama dengan uraian yang dimaksud. Pada bagian bawah digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi, atau karangan ilmiah formal lainnya. Catatan kaki pada akhir bab digunakan untuk karangan populer. Catatan kaki pada akhir karangan digunakan untuk karangan yang berbentuk artikel untuk surat kabar, jurnal, majalah, laporan yang tidak menggunakan pembagian bab atau esai dalam buku kumpulan. Selanjutnya penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. 2. Antara catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. 3. Catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. 4. Catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Kelima, catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab, berlanjut sampai dengan akhir bab. Pada setiap awal bab baru berikutnya, catatan kaki dimulai dengan nomor 1. Laporan atau karangan tanpa bab, catatan kaki ditulis pada akhir karangan. Nomor 6, nomor urut angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Nomor 7, nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya dengan font scroll. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Latifatul Akmila, NIM 2020310073. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Teknik penulisan dan penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, jika daftar pustakanya adalah buku, aturan penulisannya yaitu nama penulis, titik tahun terbit, titik judul buku, titik kota terbit, titik 2 penerbit, titik contoh Adi Miharja, Kusnaka, titik 1992, titik kasepuhan yang tumbuh di atas yang luruh, titik Bandung, titik 2 Tarsito. Selanjutnya, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Aturan penulisannya yaitu nama lembaga atau badan atau organisasi, titik tahun penerbitan, titik judul buku, dicetak miring, titik edisi cetakan, titik nama penerbit, titik kota penerbit. Contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, titik 2011, titik Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, titik cetakan 1, titik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, titik Bagian Hukum Kepegawaian, titik Jakarta, titik. Selanjutnya, artikel dalam jurnal. Aturan penulisannya yaitu nama belakang, titik singkatan, inisial nama depan dan nama tengah jika ada, titik tahun penerbitan, titik judul artikel, titik nama jurnal dicetak miring, titik volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung, titik 2 nomor halaman artikel dalam jurnal. Contoh, Ridwan, A, titik 2010, titik etika dan perilaku koruptif dalam praktik manajemen laba, titik
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 14 dalam kurung 2.2 121 sampai 141. Yang terakhir, skripsi atau tesis atau disertasi. Aturan penulisannya yaitu nama penulis, tahun pengesahan, judul skripsi atau tesis atau disertasi dicetak miring, skripsi atau tesis atau disertasi salah satu saja, fakultas atau program studi, kota kedudukan, 2 perguruan tinggi, contohnya Hermawan, Iwan, 2008, kearifan lokal Sunda dalam pendidikan dalam kurung kajian terhadap aktualisasi nilai-nilai tradisi Sunda dalam pendidikan IPS di Sekolah Pasundan dan Yayasan Antikan Sunda, disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Bandung, 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.